Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah PJ Bupati Kabupaten Sorong. Beliau Yan Pitmoso Esos MM. Kesempatan kali ini kita akan mewawancara beliau terkait kegiatan yang diikuti di Unamin. Beliau mengisi sebagai pemateri di seminar yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unamin. Langsung saja Bapak Yan Pitmoso, selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selamat datang, sudah datang ke podcast kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak terkait kegiatan yang tadi yang diikuti Bapak sebagai pemateri. Nah, mungkin yang pertama Bapak, bagaimana kesan Bapak pertama kali datang ke Unamin? Kesan Bapak pertama kali datang ke Unamin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Lawabok. Tentunya pertama saya selaku pejabat Bupati Sorong datang ke kampus Universitas Muhammadiyah Sorong memenuhi undangan dari rektor untuk menghadiri dan sekaligus memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan hari ini saya kagum, bangga dan juga berterima kasih karena saya sebagai putra Sorong, lahir besar di Sorong, dan hari ini pertama kali saya ada di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya dan bisa juga menempatkan diri dan sekaligus hadir di tengah-tengah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sama-sama dengan keluarga besar FISIP untuk memberikan arahan dan sekaligus juga kuliah umum di pagi hari ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Karena saya juga adalah jebolan alumni FISIP. Jadi alumni dari FISIP juga? FISIP Uncen Jayapura. FISIP Uncen Jayapura. Oke. Nah, terkait materi yang Bapak tadi bicarakan di aula, jadi tanggapan Bapak tentang pemimpin yang istilahnya itu tergerus zaman karena kurang familiar dengan teknologi. Padahal era sekarang ini kan sudah era digitalisasi. Kira-kira itu menurut Bapak tuh seperti apa? Pemimpin atau kepemimpinan di zaman era globalisasi sekarang ini 4.0 ya. Memang sekarang ini sudah harus pemimpin yang hadir sebagai pemimpin perubahan dengan kebutuhan zaman. Yang sekarang itu lebih keren disebut pemimpin milenial. Jadi pemimpin milenial ini adalah reduksi dari kepemimpinan leader style kepemimpinan yang lama atau pemimpin sebelumnya mengalami transformasi dan modernisasi kepemimpinan dengan kebutuhan zaman. Sehingga dengan demikian pemimpin sekarang itu kita tidak hanya punya karisma memimpin, tetapi juga harus punya kompetensi, punya dasar pengetahuan yang lain. Dengan mengelola pemerintahan dan mengelola organisasi dengan berbasis teknologi. Yang harus membangun by sistem. Betul. Karena sistem itu akan menjadi satu sistem data, sistem kerja, dan sistem pelayanan, dan juga kemudahan di dalam membangun sistem informasi dan pelayanan kita, pemerintah dan juga sebagai pemimpin untuk mewujudkan e-government itu, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang berkualitas. Jadi betul-betul memanfaatkan teknologi untuk sekarang ini. Dan itu kebutuhan, tidak bisa dibantah. Dan ini sudah zaman
Dan di Kabupaten Sorong sudah berjalan seperti demikian. Puji Tuhan, sekarang 27 hari ini kita sedang benahi sistem. Oke. Jadi sistem itu kita bicara manusianya, Ya. budaya kerjanya, dan peralatannya. Oke. Dan akan mengarah ke sana. Sedang kita akan menuju ke sana. Oke. Ya. Terus ini Bapak, kalau kita ngelihat sekarang Kabupaten Sorong ini pembangunan yang tadi dari segi teknologi, terus kemudian pembangunan infrastruktur ini sudah sangat luar biasa kalau kita lihat nih sampai detik ini nih. Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit apa nanti ke depannya, mungkin ada bocoran-bocoran buat teman-teman mahasiswa kah, terkait perencanaan ke depan ini kita akan membuat ini lagi. Kira-kira mungkin ada tempat wisata lagi kah untuk teman-teman milenial atau seperti apa Bapak kira-kira? Iya, jadi Papua Barat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dulu sebelum Kota Sorong kan Kabupaten Sorong, itu dijuluki sebagai kota minyak. Oh, iya. Dan hari ini kita semua tahu dan kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sorong itu punya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Iya, betul. Jadi itu kabupaten mini di Papua Barat yang tersimpan sumber-sumber daya alam yang luar biasa. Dan kendati pun itu belum dikelola dengan baik. Kita punya potensi yang cukup besar. Pertama, destinasi pariwisata, pantai, destinasi wisata religi, destinasi wisata alam, dan juga sumber daya alam lainnya terkait dengan pengolahan kawasan ekonomi khusus. Itu ada gas, ada minyak, ada hutan. Dan itu potensinya sangat luar biasa, menjanjikan. Jadi prospeknya itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 32-33 kan alam dan sumber daya alam itu harus dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara, baik kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi kita punya sumber daya ada, itu harus dikelola dengan baik, terutama untuk kesejahteraan masyarakat, masyarakat Papua, masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi dan semua orang yang ada di provinsi ini dan rumah tanah Malamoy yang saya selalu bilang Papua Barat ini adalah miniatur Indonesia. Iya, betul sekali. Saya juga setuju. Dan Kabupaten Sorong itu tanah Malamoy sebagai rumah kita bersama. Asik. Iya. Jadi fokusnya memang untuk ke sana, pengembangan untuk semua sumber daya yang ada di sana, Bapak ya. Kita sedang lagi dorong KEK sebagai ikonnya pusat cepat tumbuhnya ekonomi kita sebagai investasi. Mungkin yang terakhir Bapak, boleh sedikit memberikan ajakan ke teman-teman yang ingin berkuliah, ingin menjadikan UNAMIN sebagai salah satu kampus pilihan. Iya, dalam catatan kehadiran UNAMIN yang sekarang hari ini menjadi Universitas Muhammadiyah Sorong, kampus ini memberikan dan juga kehadiran yang sangat penting sekali untuk pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Dan hari ini banyak sarjana, banyak pemimpin yang diciptakan dan dilahirkan dari kampus ini. Kampus ini sangat membanggakan sekali kita semua. Dan saya berharap kampus ini harus diberi perhatian oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Tapi tentunya dari lembaga akademi sendiri harus fokus terus dalam pengembangannya untuk memberi perhatian dalam pembangunan infrastrukturnya dan juga pembangunan SDM dosennya dan juga pembangunan SDM mahasiswanya. Dan kita berharap jebolan-jebolan yang telah dididik, diajar di sini untuk ilmu dan pengetahuannya, dan kampus ini akan menjadi pabriknya SDM-nya Indonesia, SDM-nya Papua Barat, dan SDM-nya Sorong Raya. Dan mahasiswa, saya mengajak, mari tekun, yang punya motivasi, punya niat untuk terus belajar
terus mau kuliah untuk menjadi orang yang sukses, dan kesuksesan itu tidak akan jatuh dari langit. Kesuksesan itu harus butuh kerja keras, butuh pengorbanan, dan butuh keseriusan dari kita sendiri untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai manusia yang sukses untuk ke depan. Iya. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita, sangat keren sekali, sangat berisi sekali. Beliau menyampaikan beberapa hal yang menurut saya itu sangat penting buat teman-teman yang generasi milenial sekarang ini. Oke, untuk penutup teman-teman jangan lupa follow semua sosial media Unamin Official, Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Silahkan follow semuanya. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you next episode.